Apa sih kejang Nah, gini? kan tadi saya menjelaskan versi saya. Nah sekarang gantian dulu santai. menurut kamu. Biar Apa enak. sih kejang gini? Padahal Enggak, biasa aja loh. Anda cuma enggak, jelaskan enggak. dari original Saya teks kok Anda di ini sama dengan gini. sudah menjelaskan. Yom Ehad. Yom Ehad itunya hari ke-1 atau hari ke-kesatuan? Nanti Kristen di luar sana mewek loh dengerin kamu ngomong. Enggak perlu. Kita enggak menjelaskan ke sesama Kristen. Ini menjelaskan Berarti Bapak nggak ikut tahu, terkungkung sama tubuh dia. Dari belum mengatakan kepada rahim Bunda Maria, tinggal fisiknya di dalam. Yesus hidup atau mati? jelas hidup karena dia memiliki nyawa. Oh, ada nyawa cadangan. Bukan. Tuhan itu tidak bisa dinalar, Bang. Masalahnya kalau nggak bisa nalar, kenapa bisa ditulis? Paham nggak? Mereka menebatkan 3 ini adalah 1. Ini kan produk akal. Nah, ketika dikatakan tak bisa dinalar, nah ini proses teks ini keluar dari mana kalau bukan dari akal? Karena apa? Karena bagi Allah kami itu tidak ada yang mustahil sedikit pun baginya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Ustadz idaman kalian, Ustadz terganteng di dunia. Anjay, gue pede banget ya. Gini teman-teman, seperti biasa kita akan menganalisis satu debat dan mengemasnya menjadi kelogikaan, di mana ini menjadi logika yang cacat ataukah menjadi logika yang efektif. Ini yang akan kalian terima di dalam keluarga apologet. Nah, kita udah ganti nama ya dari Almantic Reaction jadi keluarga apologet ya teman-teman ya. Nah, tanpa kita berpanjang, kita akan menyaksikan debat lintas agama berbicara tentang kemustahilan Tuhan. Ya, berbicara tentang kemustahilan Tuhan, kita jangan lupa hal yang tidak layak juga mustahil. Maksudnya bagaimana? Contoh gini, Anda seseorang yang waras, bisakah Anda meminum racun? Bisa. Tapi soal kelayakan Anda disebut waras, dipertanyakan kenapa Anda meminum racun. Ataupun bisa nggak Anda berjalan telanjang ke mall gitu kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau berbicara tentang kelayakan, ini adalah juga kemustahilan. Begitu juga terhadap Tuhan. Daripada ranah rasio akal. Bagaimana hal-hal yang tidak layak pada Tuhan juga harus kita buang. Selain hal-hal yang tidak boleh untuk Tuhan. Gini, berbicara Tuhan bisa jadi manusia, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Maka bisanya Tuhan jadi manusia, pasti dong. Tapi berbicara kelayakan, segala sesuatu yang keluar daripada definisi kelayakan, maka itu sifatnya adalah fitnah. Nah, misalnya saya bilang, layak seorang Bang Daman itu untuk telanjang pergi ke mall. Nah, ini fitnah namanya. Karena apa? Menempatkan kelayakan pada sesuatu yang tak layak. Oke, dalam perdebatan ini kita akan menyaksikan bagaimana kemudian ya dipretelinnya kafir-kafirun laknatillah yang termakan oleh dogma dan menobatkan Tuhan pada fitnah yang keji daripada mulut mereka. Oke, mari kita saksikan bersama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Bye. Mustahil bagi kita manusia itu adalah hal yang mudah bagi sang penguasa. Hal yang tidak masuk di akal manusia itu adalah hal yang mudah bagi dia. Karena apa? Nggak kepanjangan, Karena Pak dia John. adalah yang maha kuasa. Nggak kepanjangan, Pak. Enggak juga, enggak panjang. Poinnya apa, dalilnya apa gitu aja, gampang. Kan begini sebentar, saya kan tadi kita minta nih apa isi keilahian itu apa aja sehingga Iya, menjadi Yesus. Esa gini Pak John ya, esa menurut Anda kan ada keilahian yang disatukan sehingga menjadi esa. Saya ulang. Ya, kan saya sudah bilang, Ada, kalau dengerin dulu. ayatnya sudah saya sampaikan. Iya, dengerin dulu Bang. Kan udah panjang tadi. Esa menurut Pak John ada keilahian yang disatukan. Setelah keilahian ini disatukan, kemudian diberi nama Yesus. Pertanyaannya tadi itu Bang, apa saja keilahian disatukan ini? Ada berapa unsur dan namanya apa? Dalam menyatukan keilahian ini, keilahian apa aja yang disatukan? Misalnya A, Bapa, B, Yesus, C, Roh Kudus. Disatukan, kemudian dinamai Yesus. Begitu dong kalau menjawab. Silakan Pak John, jangan diputar-putar. Saya rasa saya nggak muter-muter. Cuman karena orangnya yang mendengar ini kebetulan kurang cerdas, jadi ya terlihatlah ketidakcerdasan mereka di dalam menampik apa yang saya katakan. Jadi kalau orang cerdas itu langsung tahu dia. Jadi begini saudara Hendy Celebes, muridku yang tercinta, yang saya sayangi setulus hati. Bahwa ketiga roh Allah itu datang ke dunia seperti yang tersurat di
di kitab-kitab sebelumnya, dia menggunakan media tubuh. Nah, media tubuh ini yang dia pakai kemudian dia utus langsung kepada Maria, wanita suci yang dipilihnya, agar bisa mendapatkan apa yang dikendakinya. Lalu dengan kuasanya dia menyuruh malaikat menyampaikan pesan kepada Maria bahwa dia sebagai seorang perawan itu akan mengandung seorang anak yang berdasarkan dari kuasanya, dari Roh Kudus, supaya dia tidak terkejut. Dan di anak itu akan diberikan nama Yesus. Kayaknya nggak nyambung juga deh, John. Serius, Jadi John, nggak nyambung, media John. ini, tubuh ini, Saya nggak nanya, kemudian John nggak nanya tubuh, bertumbuh. John, kami nggak nanya tubuh. Dengerin baik-baik. Jangan dipotong dulu. Enggak, Saya mau dengerin baik-baik. menjelaskan biar Anda ngerti. Nanti Kristen di luar sana mewek loh dengerin kamu ngomong. Enggak perlu. Kita enggak menjelaskan ke sesama Kristen. Ini menjelaskan kepada Gini non-Kristen. John, ini maaf ya, saya ulang sekali lagi, maaf ya John ya. Dengerin baik-baik. Menurut Anda, Esa itu adalah kesatuan keilahian. Kemudian Kan saya setelah harus dengerin dulu. menceritakan kronologis dulu. Nggak usah sebelum sampai ke kronologis. poinnya, Aduh, supaya dengerin dulu. tidak ada kebingungan. Dengerin Tidak dulu Bang boleh. John. Sebelum Anda menjelaskan terlalu jauh, sebutkan dulu ya isi apa yang disatukan ini sehingga menjadi esa dinamai Yesus. Apa isi keilahian ini, ada berapa unsur disatukan sehingga menjadi esa kemudian dinamai Yesus? Apa? Gitu loh. Apakah Bapa, apakah Putra, apakah Roh Kudus disatuin kemudian menjadi esa dinamai Pertanyaannya Yesus? panjang, muter-muter. Makanya lebih baik kau dengarkan penjelasan dosenmu, baru Ya, kau bertanya. ya silakan. Kalau Apa gitu kan isi esa itu? Enggak akan selesai. Apa isi esa itu? Dijawab apa isinya esa? Jadi, ketiga tubuh itu yang disebut dengan anak, Ketiga tubuh ya. ya, Ketiga tubuh. yang disebut dengan anak dan Bapa yang sebagai roh disimbolkan menjadi Bapa, itu adalah satu kesatuan yang menyatu menjadi esa yang disebut kemudian dengan nama Tuhan. Nah, Tuhan ini kami kenal di dalam wujud yang menyerupai manusia, yaitu manusia yang dilahirkan dari rahim Maria. Inilah yang kami sebut Yesus sebagai Tuhan yang esa, karena menyatunya Roh Allah di dalam tubuh suci. Oke, udah jelas. Yesus inilah menjadi Tuhan yang esa. Apakah Bapa juga Tuhan yang esa? Ya, betul. Oke, apakah Yesus Tuhan yang esa? Oke, betul. Apakah Roh Kudus Tuhan yang esa? Ada berapa yang esa? Apa isi minyaknya? Ya sudah. Apa gimana, bro? John, apakah Yesus Tuhan yang esa, Pak John? Yesus adalah Tuhan yang Maha Esa, betul. Oke, baik. Apakah Bapa Tuhan yang Maha Esa? Betul banget. Apakah Roh Kudus Tuhan yang Maha Esa? Betul banget. Ada berapa Tuhan yang Maha Esa? Seperti yang kamu lihat, Seperti jadi gini, seperti ini, seperti itu. Capek teman-teman ya. Misalnya ya kita bangun secara hakikat. Apa itu hakikat? Mahuwabi. Ya, gini. Saya punya anjing 3 nih, saya bilang. Apakah Shiro anjing? Iya. Apakah Melta anjing? Iya. Apakah Nego anjing? Iya. Ada berapa anjing? 3. Jago pemikirannya. Atau secara esensi, apakah Shiro berlari? Iya. Apakah Melta berlari? Iya. Apakah Nego berlari? Iya. Ada berapa yang berlari? 3. Jago. Kita ke Tuhan nih. Seperti pertanyaan Bang Handi. Tetap jawabannya diputar. Dengan alasan yang mengekang pikiran hingga jadi bodoh, tau nggak apa? Tuhan itu tidak bisa dinalar, Bang. Masalahnya kalau nggak bisa nalar, kenapa bisa ditulis? Paham nggak? Mereka menyebutkan 3 ini adalah 1. Ini kan produk akal. Nah, ketika dikatakan tak bisa dinalar, nah ini proses teks ini keluar dari mana kalau bukan dari akal? hanya Ada berapa? satu Ada di berapa? dalam diri Yesus. Ada berapa?
Ada satu di dalam Ada diri Yesus. satu. Oke. Ada satu. Apakah Bapa, apakah Putra, apakah Roh Kudus sama Bahwa istilah yang Sama atau beda? dipakai untuk anak dan bapa jelas beda. Beda. Ya, Kalau ada perbedaan terus digabung, bagaimana nasibnya? itulah yang dibilang keesaan. Itulah yang Ini dibilang dia nih. keesaan. Kapan kamu pintar ini, saya nggak kasih lulus kamu, saya kasih Ane boleh saya nyela kasih dikit D nggak? ulang. Bung Ane boleh nyela dikit nggak? Ayo Mas. Tuan apa satu John? Ehad adalah kesatuan. Sejak kapan John? Satu John. Ehad adalah kesatuan. Sejak kapan John? Sejak saya mengatakan barusan. Aduh, makanya belajar misparim dulu itu di Hebrew. Ehad itu artinya satu numerik bulat. Kalau tunggal dalam bahasa Hebrew itu yahid. Tante dengerin. Kesatuan bukan Dengerin. bilangan, bro. Dengerin. Makanya Ane ajarin. Jangan Bentar. Anda bilang itu satu. Kalau Anda bilang tunggal itu benar karena dia bukan numerik, bukan bilangan. Ane ajarin dikit. Jadi ehad itu dalam bahasa Hebrew itu artinya satu, tidak terbagi-bagi, bukan tunggal, bukan kesatuan. Apa Loh, yang kok KBBI? Bukan KBBI. Kita bicara original text karena ditulisnya ehad. Kok ehad emang ada di KBBI? Kan ke dalam bahasa Indonesia. Mana lagi Permasalahannya. orang lain kalau tidak Permasalah. dalam bahasa Indonesia. Dengerin, Ani baru ngomong lu nerocos. Terjadi permasalahan terjemahan LA itu salah. Kata ehad. Yang kalian bahas itu sekarang apa yang saya sampaikan. Dengerin. Sampaikan ketuhanan kalian, bukan menanyakan apa yang saya jabarkan. Bentar, dengerin. Ani di sini meluruskan. Ani meluruskan dari original text. Tenang aja, santai. Menurut kamu, biar Kenapa enak. sih kejang gini? Padahal biasa aja loh. Ani cuma jelaskan dari original Hendy text kok aneh ini. tadi sudah menjelaskan banyak, dan dia mengatakan seperti Ya, terusin. ini. Habis ini Ani yang ngomong. Silakan terusin. Nah, sini John Peter menuntut gini. Ya udah, kalau kalian bertanya Kristen, apa yang kami jelaskan, kalian buat perbandingan dengan menjelaskan Tuhan kalian. Enggak gitu prosesnya, enggak gitu. Ketika dijelaskan sesuatu, wajar dong ada kenapa, bagaimana, kapan, wajar. Ketika tidak mengerti, kecuali sesuatu yang dipaksakan. Api itu panas. Kenapa panas? Kita jabarkan. Iya, coba yang kamu rasakan, esensi yang kamu rasakan pada matahari, esensi yang kamu rasakan pada knalpot yang berpergian lama, dan itu juga terasa pada api. Oke. Bagaimana? Kapan? Wajar ada pertanyaan tersebut untuk lebih mengerucut kepada hakikat yang sebenarnya, kan gitu. Dan itu kewajaran daripada pemikiran manusia, teman-teman. Sekarang ketika dia menjelaskan, kan kita bukan mencari kesalahan. Bagaimana 3 dipandang 1? Bagaimana 1 itu bisa disebut 3? Sedangkan dalam klasifikasi angka aja dia berbeda. 1 berada di awal, 3 itu ada setelah 2. Kan bagaimana cara memahaminya, kita tanya. Sekarang gini, kalau dia menuntut menjelaskan, setelah dia menjelaskan Tuhannya, kita harus menjelaskan Tuhan kita. Tidak perlu. Dengan dia tidak bisa menjawab setiap pertanyaan daripada pengkritisan Islam, yang menunjukkan apa? Lawan daripada jawaban dia itulah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia sebut 3 dalam 1. Bagaimana 3 dalam 1? Dia bingung untuk menunjukkan apa? Ada Tuhan yang satu yang bukan 3 dalam 1. Seperti itu. Jadi setiap kesalahan yang dia jawabkan, kebenarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Keren kan? Keren. Nah, Habis itu Ani ganti. pendapat dari umat Islam tentang ketuhanan secara Islam gitu. Biar saya dengar. Oke, Ani udah bisa Gantian. ngomong? Pak John Oke. gantian, Pak John. Gantian. Dikit aja ya. Jadi ehad itu artinya 1 numerik. Nanti Loh, dulu bro. kok disela lagi? Santai. Ani ini cuma nyela dikit. Ani cuma nyela dikit biar meluruskan dari original teksnya. Sabar John, nggak usah kejang, sedikit aja. Jadi biar fair. Aduh. Tolong jelaskan dulu ketuhanan. Kenapa sih kejang gini? Kan tadi saya menjelaskan versi saya. Nah sekarang gantian dulu, kalian jelaskan dulu versi Islam, baru nanti kita masuk ke. Silakan ngomong dulu. Oke, silakan ngomong. Udah, Ane bisa gantian ngomong. Oke. Jadi yang namanya ehad dalam Ibrani itu artinya 1 numerik ya. Ada kata ehad dan sebagainya, itu 1 numerik. Ehad kalau dalam D itu berarti dia bentuk
maskulin. Kalau dalam T ada belakangnya T itu bentuk feminin. Jadi itu satu numerik sama dengan gini. Yom Ehad. Yom Ehad itunya hari ke-1 atau hari kesatuan. Ya hari ke-1, nggak ada katanya kata Ehad itu artinya kesatuan. Jadi kalau ada yang mengatakan Ehad sebagai kesatuan, ya sepertinya harus belajar dulu deh bahasa Ibrani. Makasih, mau dilanjut Bung Handi. Betul, sepertinya harus belajar dulu. Ya, Mas Kore, sikat tuh, murid saya tuh. Ntar dulu aku masih bikin thumbnail. Lanjut aja itu, Gini, John, saya jelasin jawab John. Ya. Loh, kalian belum bilang konsep Oke. ketuhanan kalian. Oke, saya jawab konsep ketuhanan kami umat Muslim ya John ya. Tidak berlete-lete seperti Anda. Konsep ketuhanan kami itu tauhid. Ya, yang kita sembah hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Surat Al-Ikhlas sering ini diperdengarkan kepada halayak ramai. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa itu. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Tuhan kami itu nggak pernah masuk dalam kandungan ibu-ibu, nggak pernah. Dan tidak punya istri. Dan tidak pernah disentuh perempuan. Tidak pernah mandi di darat, tidak pernah turun-turun, disalib dan seterusnya ya. Tidak pernah dipermalukan dan tidak pernah diolok-olok. Tidak disalib, tidak macam-macam lah, makan ikan goreng segala macam lah. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Kalau Tuhan Anda kan ada yang setaranya. Setara dengan saya tuh Tuhan Anda itu waktu hidup di dunia. Dia bisa tidur, saya juga tidur. Dia makan, saya bisa makan. Dia tukang kayu, saya juga bisa nukang dikit-dikit. Dia sekolah, gue juga sekolah. Gitu loh. Jadi setara dia tuh Tuhanmu dengan saya ini pribadi gitu ya. Itulah konsep ketuhanan umat Islam. Singkat, padat dan jelas John. Nah, kamu tadi kan menjelaskan gini, konsep ketuhananmu adalah 3 keilahian yang digabung menjadi esa, kemudian diberi nama Yesus. Apa isi ketiga itu? Bapa, Putra dan Roh Kudus disatukan menjadi satu, namanya Yesus. Tapi ketiga oknum ini berbeda. Bagaimana mungkin hal yang berbeda disatukan kemudian di blender diberi nama Yesus Kristus? Nah, di sini kalau kalian telaah pertanyaan Bang Handi, ini masuk dalam klasifikasi filsafat. Apa itu? Ada yang namanya prodiksi, ada yang namanya kontradiksi. Prodiksi bagaimana? Kalimat-kalimat yang saling berkesesuaian. Kucing kita sebut hewan. Kucing mencakar. Oke. 2 kalimat ini kalau disatukan, ini prodiksi. Kalimat yang memang bisa masuk dan nyambung. Kucing berbulu masuk. Walaupun kata-katanya berbeda. Berbulu, kucing, kucing masuk. Kenapa bisa masuk? Karena menjelaskan esensinya dan ini prodiksi. Ada yang namanya kontradiksi. Kucing direbus. Nah ini. Kucing tumbuhan. Nah ini nabrak. Kucing kita sebut pakaian. Nabrak nih. Gitu. Untuk menunjukkan apa? Di sini Bang Handi sedang membedah prodiksi dengan kontradiksi. Di mana bagaimana kemudian 3 yang dipandang, 1 yang dicerna. Oke. Atau lemah yang dipandang, kuat yang dicerna. Oke. Atau maha awal yang dipandang, dilahirkan yang dipandang, maha awal yang dicerna. Bagaimana itu sistem nalar dan fikirnya? Ini menunjukkan bahwa kalau Islam jelas, simple. Tuhan itu sebab yang tadi sebabkan. Karena apa? Ya karena setiap manusia itu bersebab. Maka dia akan mencari puncak daripada segala sebab, yaitu Tuhan. Nah, kalau yang tidak simpelnya seperti ini. Ketika dikritisi dengan kata bagaimana, tentang kata apa dan kenapa, wah, ini akan sulit dijawabkan. Karena secara tidak langsung hati nurani mereka mengimani, otak mereka mendobrak hati nurani. Itu. Kalau Tuhan Anda adalah Yesus, Bapa kemana dan Roh Kudus di mana? John muridku, silakan dijawab. Jadi Andy Celebes di sinilah letak kebodohan Andy Celebes sebagai muridku. Makanya saya maklum kamu ini nggak tamat-tamat. Keluarkan kata bodoh, John. Jangan menyerang personal, John. Nggak boleh sih bilang bodoh. Oke. Nggak Anda boleh, kurang cerdas, John. Andy Celebes. Anda Itu ini namanya kurang cerdas. jangan ke personal, John. Iya. Karena yang bicara Andy Celebes. Makanya Jaga adab, John. Jaga Saya adab kalau berkata berbicara. kepada Andy Celebes, Anda kurang cerdas muridku. Jadi
Jadi begini, jika Anda mengatakan Tuhan Allah SWT itu satu, maka ketika Tuhan Allah ada di arsy, maka Tuhan Allah tidak bisa di mana-mana karena Tuhan Allah itu satu. Jelas. Jika Tuhan Allah Anda satu, maka ketika Tuhan Allah Anda ada di arsy, maka dia tidak bisa juga di bumi. Karena apa? Jika dia ada di bumi, ada di surga, dia berarti dua. Nah, jelas berarti ketika Tuhan Anda itu ada di arsy, maka dia tidak bisa untuk datang ke bumi dalam waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena dia satu, dia tunggal. Jadi berbeda saya jawab ya, John. dengan kami yang Ya, esa. saya jawab dulu pendek-pendek aja. Allah Subhanahu wa taala itu ada di ars, tidak terbatas ruang dan waktu. Maha melihat, maha mengetahui dan maha dan seterusnya. Dia nggak perlu turun ke bumi untuk mengetahui isi bumi. Dia nggak pernah menjadi manusia untuk mengetahui hati manusia. Dia nggak pernah, aduh, Ibu Susi ya. Dia nggak perlu turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa. Sekali lagi, dia di ars, maha pencipta, maha menyayang, maha mengetahui gitu ya. Jadi dia mengetahui isi langit dan bumi karena dia yang menciptakan. Bahkan dia yang mengendalikan semuanya ini. Termasuk tidak pernah memberhentikan matahari sebagaimana Yosua 10:3 gitu ya. Jadi berdiskusi John, jangan mengatakan personal orang bodoh dan nggak bagus lah John gitu ya. Biarlah netizen yang menilai di luar sana. Sebenarnya siapa sih di sini ya yang beriman hanya doktrin belaka tidak memakai akal sehat? Mari kita uji saja malam hari ini John. Sekarang giliran Anda lagi. Kalau Anda mengatakan sebentar John, saya belum kelar ya. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda ada di mana-mana, kan kemarin Anda udah jawab Pak John. Kalau nggak salah Anda menjawab Tuhan saya ada di septic tank. Kan Ya. gitu ya. Kemarin kan Anda udah ngaku kan? Iya, Tuhanmu ada di septic tank kan gitu karena Tuhanmu ada di mana-mana gitu loh. betul. Kemarin yang juga saya sempat membuka CPU komputer saya karena ternyata saya nggak menemukan Tuhanmu di dalam komputer saya gitu loh. Capek-capek saya buka casing komputer saya. Gitu loh. Pertanyaan sekarang, ngapain Tuhanmu berada dalam septic tank? Apa kerjaannya di sana? Jawab. Gimana ayat yang mengatakan bahwa Tuhan ada di septic tank? Kan Pak John mengatakan Tuhan saya ada di mana-mana. Betul? Betul. Betul. Ada itu keberadaan John? Iya, Ya. betul. Di mana-mana itu tempat? Betul. Septic tank tempat apa bukan? Iya, betul. Berarti Tuhanmu ada di sana? Iya, bisa di sana karena Ya iya, terus pertanyaan ngapain Tuhanmu ada di septic tank? loh, karena dia kan maha kuasa. Dia Ya, bisa jadi di mana-mana. Jadi Tuhanmu menguasai septic tank. Semuanya dikuasai. Oke, selesai. Lanjut ya. Tuhan ada di septic. Itulah bedanya dengan Sakit perut sakit. dia cuman di arti aja, nggak bisa kemana-mana. Dia terikat di sana, nggak bisa. Dia tidak maha kuasa. Wih, sama lu John, kok semakin menurun ilmunya John. Kesian Iya. kamu ini. Ada yang boleh nambahin dikit nggak? Boleh. Terbatas dia, tidak seperti Tuhan kami yang bisa Ada boleh kemana nambahin saja dikit dia nggak? mau. Akan mulai dikit ya. Nanti kita akan buktikan mana Tuhan yang terbatas ya. Jadi gini, Oten biasa bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang monoteisme mengenal Tuhan itu memiliki sifat wajib dan sifat terlarang. Semua bentuk sifat terlarang itu adalah kemustahilan bagi Tuhan. Misalnya, sifat wajib Tuhan adalah maha kekal abadi atau immortal. Artinya, Tuhan mati itu jelas kemustahilan karena itu bertentangan dengan sifat wajib Dia yang maha kekal abadi dan immortal. Tuhan adalah maha suci, maha mulia. Artinya ketika Tuhan hina dan dihinakan atau menghinakan diri, itu adalah sebuah kemustahilan bagi Tuhan karena itu bertentangan dengan sifat wajib Tuhan. Tuhan maha kuat, maha perkasa. Artinya ketika Tuhan lemah atau melemahkan diri, itu adalah sebuah kemustahilan bagi Tuhan karena itu bertentangan dengan sifat wajib Tuhan yang maha perkasa dan maha kuat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membatasi Tuhan? Oke, sekarang saya tanya. Nah, penjelasan Bang Ben ini masuk ya, tapi kita kerucutkan dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu terbagi di atas 3. Ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Nah, sekarang yang wajib. Yang wajib itu la yatasawwaru fi akli adamu.
Yang di akal tidak akan percaya bahwa hal itu tidak ada. Berarti mestinya ada. Kan gitu. Nah, kepada sesuatu yang sedang kita cerna, maukah Tuhan ataupun apapun, kita pikirkan yang nggak mungkin nggak ada pada dia apa. Maka itu menjadi wajib padanya. Misalnya manusia berpikir, ini wajib pada manusia. Kenapa? Nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada yang disebut manusia. Orang gila bang, ya orang gila itu berbicara potensi. Kalau dia sembuh dari gila, dia akan berpikir. Oke. Selanjutnya, hal yang mustahil. La yatasawwaru fi aqli wujuduh. Tidak mungkin hal ini bisa ada padanya. Misalnya, manusia maha kuasa, nggak mungkin. Ada kuasa yang terbatasi. Manusia maha awal, nggak mungkin karena adanya kelahiran. Nah ini kepada manusia. Nah, detik semua ini terjadi pada makhluk, wajib, mustahil dan jaiz ya. Jaiz ini adalah hal yang boleh terjadi dan boleh tidak. Misalnya manusia itu untuk ada dan tiada, ini jaiz pada manusia. Nah, sekarang ketika kita udah mengenal sifat wajib pada manusia, sifat jaiz pada manusia, sifat mustahil pada manusia, demikian kita akan paham Tuhan. Apa yang akan paham Tuhan? Pertama kita akan menentukan wajib. Wajibnya Tuhan mendengar. Karena ada lawan daripada kata-kata wajib, yaitu apa? Mustahil. Takutnya kalau Tuhan tidak dikatakan melihat, maka akan terpahamlah tuli. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berbicara, maka akan dikatakan bisu karena paham kontradiksi. Itu dia teman-teman. Untuk menunjukkan apa? Ini kelogikaan ilmu tauhid di dalam Islam dan itu sangat luar biasa gitu. Dan muncul bukan karena membatasi Tuhan, karena paham akan konsekuensi sesuatu di balik sebuah definisi gitu. Ketik manusia adalah sebuah sosok yang terbatas. Artinya manusia terbatas oleh dimensi. Dengan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Semua yang masuk dimensi berdasarkan hukum relativitas, maka akan menjadi terbatas dan akan menjadi fana. Pertanyaannya, ketika Tuhan masuk ke dalam sosok yang terbatas, berarti dia terbatas atau tidak? Silakan dijawab sama teman-teman sendiri ya. Jelas ya, clear ya, siapa yang batasi Tuhan di sini ya. Makasih, monggo dilanjut sama yang lain. Jadi kau tanya apa? Jadi Tuhan lu terbatas nggak? Loh, Tuhan kami kan tidak terbatas. Dari mana orang dia masuk dalam sebuah tubuh yang terbatas? Karena roh Allah itu bebas. Mau dia di situ, mau keluar, dia bisa bebas. Buktinya pada saat hendak disalibkan, keilahian itu keluar dan itu dibenarkan. Bahwa pada saat dia disalibkan, dia berkata, Eli Eli sabachthani. Artinya keilahian itu pergi meninggalkan dia. Karena saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa tubuh itu hanyalah media yang digunakan oleh Tuhan kami untuk menyatakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Anda tahu apa yang saya maksud? Saat dia masuk dalam tubuh yang terbatas, dia terbatas atau tidak? Menjadi sosok yang terbatas nggak? Pada saat di bumi, maka itu jelas. Tetapi ketika dia terangkat naik ke atas langit, tidak ada lagi batasan. Jawabanmu jelas. Iya, jawabanmu jelas. Saat dia di bumi itu tidak ada lagi batasan. Ketika dia terangkat, semenjak dia naik ke atas langit, tidak terbatas lagi. Yang aneh tanya, pada saat dia masuk dalam tubuh manusia, dia menjadi sosok terbatas atau tidak? Pada saat kapan? Pada saat di Israel kah atau pada saat ini? Tuh, yang saya tanya, saat dia masuk ke dalam tubuh manusia. Iya, sekarang ini kan tubuh Yesus sudah di atas langit. Ya jelasnya pada saat yang 33 tahun yang jadi tukang kayu, jadi murid dan sebagainya itu loh. Yang Anda tahu, itu terbatas nggak? Di dunia jelas itu mempunyai batasan. Tetapi ketika dia naik ke atas langit, maka tidak ada batasan hingga detik ini. Kamu jadi tidak tahu dia makan pakai apa tubuh itu. Kamu tidak bisa mengetahui. Clear ya. Jadi, kamu mengaku ya bahwa tidak ada batasan lagi tubuh itu setelah naik ke atas. Iya. Jadi clear ya. Saat masuk ke dalam tubuh manusia, dia terbatas oleh dimensi. Baik 3 dimensi ruang dan 1 dimensi. Loh, dia naik ke atas langit. Aneh nggak tanya semenjak. Aneh nggak. Aneh kan cuma membuktikan di sini. Kamu tadi keluar tentang siapa yang bakal membatasi Tuhan. Di sini Aneh buktikan. Bentar, santai. Atau yang saat ini. Ya jelasnya ketika di Israel lah. Kan Aneh kan kamu kan tadi keluar. Siapa yang akan ketika di Israel? Sabar.
Saya tahu Sampai. maksud dan tujuan Anda itu. Yang penting saya menjelaskan kepada Anda cerita itu ketika di Israel yang Anda bahas. Yang kita bahas sekarang ini Saya ambil alih dulu John. Pertanyaan gini John, dengerin John. Iya. John dengerin dulu Bang John ya. Pertanyaannya itu, waktu Tuhanmu ada dalam kandungan, dia terbatas atau tidak? Oh no, itu pertanyaannya. Tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas, bro. Oke, jadi di dalam kandungan Bunda Maria itu tidak terbatas, betul? Ya, Tuhan tidak terbatas. Loh, Oke, pertanyaan dia sekarang. terperangkap dimensi nggak? Enggak apa-apa, biarin. Siapa yang terperangkap Kandungan dimensi? lebih luas mana kandungan Bunda Maria daripada Bung Karno? Apa Iya, yang Bang John. bertanya, Felix? Kan katanya dalam kandungan Bunda Maria Tuhanmu tidak terbatas. Makanya saya tanya, lebih luas mana kandungan Bunda Maria daripada Gelora Bung Karno? Tuh, nabrak lagi. Tuhan tidak terbatas, rahim terbatas. Nah, berarti dalam rahim itu beda. Beda rahim kita sama rahim tempat ditempati Tuhan. Rahim yang tak terbatas sama Gelora Bung Karno, nggak ada apa-apanya. Loh, lebih luas dari Gelora Bung Karno lagi. Buset, kandungan Bunda Maria gede banget. Astagfirullah. Jangan kau ini kalau kau tanya-tanya hal yang tak masuk akal itu. Ya katanya kan Tuhanmu Gini loh. tidak terbatas dalam kandungan. Kalau Lanjut masuk Ben. akal, Saat- bro, maka ketiga Yesus itu Oh ya, silakan. ada unsur air mani itu yang secara rasional bahwa setiap anak manusia itu terjadi dari proses percampuran air mani. Itu yang rasional, itu yang masuk akal. Tapi ketika dia bisa hamil tanpa campuran air mani, itu sudah di luar logika, di luar akal sehat kita. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa hamil tanpa campur air mani? Udah, Ani mau tanya. Saat dia di kandungan dan saat dia setelah dilahirkan, dia terperangkap oleh dimensi ruang dan waktu nggak? Siapa yang kamu tanya ini? Roh atau tubuh? Ya Tuhan kamu lah. Ya Yang Tuhan bisa katanya itu jadi tukang kayu. satu hakikat antara anak dan Bapa, antara Iya, makanya dan Ani yang kamu tanya tanya yang mana sekarang? si Yesus Rohnya lah itu. kan, tubuh sama rohnya Yesus kan nggak pernah berpisah, John. Makanya aku bilang. Makanya Orang Ani pisahin. tanya. Saya cerita. Makanya Ani tanya. supaya Yesus tidak kamu simpang itu. siur. Dengerin John, dengerin Kalau John, begini dengerin. kan akhirnya simpang Dengerin siur. John, dengerin. Iya dengerin. Yesus itu saat dia di kandungan dan saat setelah dia lahir sebelum keangkat terlangit, dia terbatas dia terbatas oleh ruang dan waktu nggak? Yesus, iya. Ya sudah berarti terbatas. Tuhan kamu. Makasih. Monggo dilanjut yang lain. Makanya aku bilang Tuhan kamu. Kamu itu bilang Yesus atau simbolnya. Makanya inilah Kok kita Yesus? kadang nggak jelas. Apa bedanya Kalian Yesus itu- sama simbol? Enggak, Yesus itu kan wujud, hakikat sebagai manusia. Kalau Tuhan itu simbol yang disandangkan di pundak Yesus. Kalau namanya simbol nggak disembah. Ya, gelar kali ya, gelar Tuhan. Nah, kalau gelar Tuhan harus punya segala konsekuensi Tuhan. Nggak boleh ada satupun yang mencacatkan konsekuensi Tuhan. Misalnya lupa hari kiamat, misalnya lupa pohon ara berbuah. Nah, ini menunjukkan apa? Gelar Tuhannya aja batal gitu. Jangankan jadi Tuhan beneran, gelarnya aja batal. Nah, yang kalian tanya ini ketuhanannya atau kemanusiaannya? Dua-duanya, John. Dua-duanya, John. Hah? Dua-duanya. Ya kalau kau mau nanya kedua-duanya, Ketika kita Tuhan, bisa mengetahui ketika bahwa Tuhan ini berada di dalam ini tubuh ketuhanan. manusia, Kok ada- Bang John, Cinta, Bang John, aduh. Di mute Pak Bang Cinta John. Salawat di mute. Double suara Pak. Ya. Pak John, apakah kemanusiaan dan ketuhanan Yesus itu bisa dipisahkan atau selalu menyatu, John? Makanya saya bilang Jawab dulu bahwa aja. kemanusiaannya Mm-mm. itu jelas berbeda dengan keilahian. Oke, bedanya apa, John? Ya, keilahian itu tidak bisa dilihat oleh indera kalian, sedang Oke. kemanusiaannya bisa dilihat oleh manusia. Oke. Apakah keilahian dan kemanusiaannya menyatu atau berpisah? Ketiga, keilahian itu hadir di dalam tubuh itu, itulah yang dikatakan mereka menyatu. Oke. Waktu dalam kandungan menyatu atau berpisah? Ketiga, di dalam kandungan, Mm-mm. maka roh itu berkuasa untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Oh, berarti roh Tuhan di dalam kandungan Bunda Maria bisa keluar masuk.
On Iya. off, on off, on Enggak, off. enggak, bukan on off. Bisa keluar kandungan kalau dia mau bisa masuk lagi gitu ya. Iya, karena roh Oke, tidak iya. terikat. Iya. Jadi rohnya Yesus di dalam kandungan Bunda Maria itu dia bisa keluar masuk gitu, John ya. Betul, roh bisa bebas. Mantap. Hebat juga ilmu lu, John. Siapa yang ngajarin lu? Loh, saya kan gurumu, jadi harus lebih pintar dari Iya, pinter. Hebat juga ya roh. Waktu roh Yesus keluar dari rahim Bunda Maria, tinggal fisiknya di dalam, Yesus hidup atau mati? Oh, jelas hidup karena dia memiliki nyawa, Oh, ada nyawa cadangan. bukan nyawa cadangan. Apa itu? Artinya kau belajar bahwa Ya, apa itu, Jol? Waduh, manusia yang hebat ada ini. di dalam rahim Mm-mm. itu sudah ditentukan dengan satu tubuh dengan satu nyawa. Hmm. Setiap yang diciptakan, yang dibentuk dari rahim, Mm-mm. oleh rahim, itu memiliki tubuh daging plus nyawa. Oh. Jadi, Yesus Iya. pun demikian. Karena apa? Dia di dalam rahim. Hmm. Dengan kemahakuasaan Sang Pencipta, Mm-mm. Yesus memiliki tubuh plus nyawa. Dengan kekuasaan pencipta, dia punya tubuh dan nyawa. Ya, tadi katanya Yesus mencipta. Lu mau bilang Yesus ciptaan? Kan gimana nih? Keblinger kan? Keblinger. Jadi di dalam diri Yesus ada tubuh, ada nyawa, ada roh Tuhan. Betul banget. Jadi kalau roh Tuhan pergi, masih ada nyawanya. Betul banget. Apa fungsi roh Tuhan dalam diri Yesus? Untuk menyatakan kemuliaannya kepada umat manusia. Ini roh Tuhan ini ngomong gitu. Bisa. Ngomong apa dia? Maka dia akan mengajarkan tubuh itu untuk berkata-kata sesuai seturut dengan kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak roh. Bukan kehendak Yesus. Bukanlah. Yesus Jadi kan saya Tuhan, bilang jadi itu Yesus media. nggak bisa berkehendak sendiri ya? Tidak bisa. Terus yang tahu hari kiamat yang mana nih? Ketiganya nih, nyawanya kah, tubuhnya kah, atau roh Tuhannya kah? Yang mengetahui itu kan roh. Rohnya. Iya. Jadi tubuh nggak tahu. Tubuh hanya mengikuti apa yang dikatakan roh. Jadi roh tidak memberitahu tubuh kalau harus tahu hari kiamat, enggak? Sorry ya teman-teman, agak ngelek nih, tapi kita jelasin aja. Sekarang gini, ada gap yang menarik di antara Yesus dengan rohnya. Rohnya ilahi, tubuhnya makhluk. Masalahnya ada beberapa ilahi itu cuci teman-teman. Cuti, ditanya hari kiamat cuti ilahinya. Terus kalau ditanya masalah pohon ara, dia enggak tahu tentang pohon ara berbuah. Ya berarti menunjukkan ada masa di mana ilahinya cuti. Gitu. Ya dia akan memberitahu. Tapi Yesus ngomong dia nggak tahu. Tidak ada Yesus mengatakan tidak tahu. Oh ada, anak pun nggak tahu tentang hal itu, anak pun nggak tahu, hanya Bapak yang tahu. Iya, anak dia bilang, maksudnya tubuh yang tidak tahu. Iya tubuh tidak tahu, tapi tubuh tidak tahu, tapi ada yang tahu dalam tubuh. Iya, roh. Bapak yang tahu roh. Iya, Bapak yang tahu dalam diri Yesus, tapi tubuh nggak tahu. Kontradiksi nih John. Yang kau bilang itu, kau bilang Yesus tidak tahu. Padahal perkataan Yesus, malaikat pun tidak tahu. Anak tidak tahu, hanya Ya. Bapa yang tahu. Makanya saya Oke. bilang, Bapa Oke. adalah roh, anak Ya. adalah tubuh. Waktu, Artinya, iya John, dengerin dulu John. biar saya jelaskan, jangan dipotong-potong, enggak Oh tuntas iya, ini. tapi jangan nangis, Ini santai udah- aja. Udah Iya 8 jangan nangis. kali Iya saya jangan nangis. jelaskan Ya, sama ngomong. Hendy Celebes. Inilah Hendy Celebes kurang cerdas sih. Iya, Jadi, ngomong, ini jangan yang nangis. ditanya, Ya, ngomong. aduh, Ya, udah pusing ngomong. saya ini bolak-balik Pusing. sama Hendy Celebes ini. Kemarin Iya. kita sudah mengakui bahwa Yesus itu mempunyai dua natur. Loh, kok sekarang balik lagi ke Jong? Ini gimana? sih Sekarang tangkap ini John, orang dengerin dulu ini? ya. Ya. Waktu Yesus tidak tahu hari kiamat, roh Anak Bapa ada ya, anak. waktu anak tidak tahu. Anak ini kan Yesus, John. Anak waktu- itu tubuh. Iya, waktu tubuh tidak tahu hari kiamat, posisi Bapak ada di mana? Ya, Bapak itu kan dimanapun dia berada. Oke, saya perjelas lagi. Ya, Waktu bebas. waktu tubuh tidak tahu hari kiamat, apakah ada Bapak dalam tubuh? Kenapa? Saya ulang kembali bahasa Indonesia nih. Waktu anak atau tubuh tidak tahu hari kiamat, apakah Bapak ada dalam tubuh yang tidak tahu ini? Iya. Berarti Bapak nggak ikut tahu, terkungkung sama tubuh dia. Bapak kan belum mengatakan kepada tubuh. Jadi tubuh Udah tidak kelas, bisa sakitnya mengeluarkan kata-kata Astaga. karena Bapak
Pak Roh itu Kontradiksi. tidak mengajari Kontradiksi untuk dari dalam. berkata-kata tentang Astaga. hari kiamat. Oke, Wak, kita lanjut di konten berikutnya ya. Setiap Stay yang tune terus. dikeluarkan oleh Aku pamit. perkataan dari Wassalamualaikum mulut tubuh, warahmatullahi itu wabarakatuh. atas kehendak Bapa, kehendak Roh. Jadi ketiga tubuh tidak mengetahui. Nah, daripada muter-muter kita selesaikan saja teman-teman ya. Terima kasih banyak telah menonton. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil. Bahwa di dalam Islam itu ya, konsekuensi logik nih aku ajarin mantik dikit nih. Ada yang namanya tawatu'un tasyakukun takhallufu wa istiraku angsuhu taradufu. Nah, ini adalah 5 konsekuensi akal berpikir agar mampu mempunyai diferensiasi dan dapat pemikiran yang paling efektif. Apa? Ada yang tawatu. Tawatu itu apa? Kesesuaian kata. Disebut meja dengan esensi apa? Disebut kursi dengan bentuk yang seperti apa, dengan esensi yang seperti apa. Disebut kucing dengan esensi yang seperti apa. Artinya kesesuaian antara kata kucing dengan realita. Oke. Yang kedua, tawatu'un tasyakukun tasyakuk. Satu kata-kata namun kadang beda pada kualitas. Misalnya saya bilang terang. Sekarang terang pada lampu dengan terang pada HP, dengan terang pada matahari. Nah, ini berbeda. Tapi katanya sama. Berbedanya dalam segi apa? Berbeda dalam segi equivokal kalau dalam istilah filsafat modern. Apa itu kualitas? Sama seperti Allah sami'un, Allah mendengar. Sami'unnya kita juga mendengar. Beda secara apa? Kualitas. Putih pada angsa dengan putih pada awan, dengan putih pada kulit. Ini mempunyai kualitas yang berbeda, tapi sama-sama diwakilkan dengan kata putih. Itu kenapa Islam itu logik. Selanjutnya konsekuensi akal, ada takhalluf, diferensiasi. Ketika tawatu kita udah ngerti, equivokal tasyaku udah kita ngerti, kita akan paham arti takalluf. Arti takalluf itu apa? Untuk saling membedakan. Mana yang ini, mana yang itu. Paham maksudnya? Kalau kita sudah sebut kucing, maka kita akan membedakan dia dengan buaya. Kita sebut buaya, kita pasti bedakan dengan gunung. Kita sebut Tuhan, pasti Tuhan itu berbeda dengan kata apapun. Kita sebut manusia, pasti beda dengan Tuhan. Kita sebut Tuhan, pasti beda dengan manusia. Karena apa? Ada sistem chipset di akal yang namanya diferensia. Selanjutnya ada mushtarak. Selanjutnya ada taraduf. Ini panjang penjelasannya. Cuman yang harus kita tangkap daripada penjelasan dan chipset otak kita dan cara kita berpikir. Kalau Tuhan ingin menyalahi akal, kan pertanyaan kita kenapa Tuhan harus ciptain akal? Karena detik dia ciptain akal, dia punya sesuatu yang harus dia jaga. Apa konsekuensi akal? Kalau dia mau seenaknya untuk menyalahi akal, nggak perlu dia ciptain akal. Misalnya Tuhan dia pengen jadi kipas angin. Syarat kita nggak boleh punya akal, maka kita bisa mengimani Tuhan adalah kipas angin. Udah. Saat Tuhan misalnya mau jadi tai lembu lah kita bilang. Boleh, syarat kita nggak boleh punya akal yang paham akan kontradiksi. Sesuatu yang disebut kuat tidak mungkin lemah, sesuatu yang disebut suci tidak mungkin hina. Nggak boleh ada ini. Karena Islam itu mengembalikan pola pikir manusia yang tadinya sesat karena disesatkan oleh pemikiran orang terdahulu tentang Tuhan, yang itu justru menjerumuskan mereka kepada fitnahan terhadap Tuhan. Al-Quran datang dengan segala konsekuensi berpikir. Allah menantang dalam Al-Quran. Buatlah ayat yang serupa semisal Al-Quran. Artinya bukan dari segi bahasa Arabnya, sastranya, itu terlalu clean ya, terlalu ringan. Nggak ada maksud Allah. Tolong buat sama seperti Al-Quran. Apa? Yang punya konsekuensi berpikir yang tak mampu dibantah oleh manusia. Sekalipun mereka mendurhakai ataupun mendustai. Artinya gini. Ketika kalian mengatakan, Al-Quran mengatakan Allah itu esa, Allah itu tidak beranak. Tolong buat ayat sebaliknya. Apa ayat sebaliknya? Tolong buat ayat beranak. Bahwa Tuhan itu beranak. Terus logikakan Tuhan beranak. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya kalian mampu menandingi bahasa Arabnya, konsekuensi kata-katanya, prosedur kata-katanya. Yang tak mampu kalian wujudkan adalah kebenarannya. Itu Allah mau bilang. Ya udah Allah bilang bahwa Allah itu satu. Nah, tolong buatkan ayat Allah dua. Itu maksud ayat tersebut. Tolong buat Allah dua. Terus logikakan. Nggak akan logik. Karena Allah mau bilang, kalian bisa tiru bahasanya. Kalian bisa buat sastranya. Tapi yang nggak bisa kalian tiru kebenaran yang ada di dalamnya. Karena ini sifat adalah penampolan terhadap logika kalian sendiri. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya. Udah menyimak keluarga Apologet dan semakin mencerahkan iman kita. Semoga yang menonton diberkati Allah, dirahmati Allah. Lunas segala hutang-hutangnya, tercapai semua cita-citanya. Dan selalu terbimbing dalam iman Islam yang kafah, yang sempurna, dan tidak bergoyah walau sedetik pun daripada Islam. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu komentarnya teman-teman. Karena komentar antum sangat berguna untuk memperluas dakwah kita. Terima kasih banyak, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye, assalamualaikum.